Waktu orang bilang bahwa kesabaran itu ada batasnya, hmm, itu apa boundary-nya dulu, batasannya itu apa? Kalau batasan itu adalah kehidupan, artinya kalau udah mati, lalu hilang kesabaran. Nah, tapi contohnya seperti Kantiwadi ya, Bodhisatta. Tangannya dipotong, sabar. Kaki dipotong, sabar. Ya. Sampai beneran mati. Nah, itu kita bilang sabarnya berbatas enggak? Nah, kalau batasnya adalah kehidupan, berarti ya kesabaran ada batasnya. Nah, tapi ada lagi tergantung prioritas gitu. Jadi misalnya contoh eh, bakal Bante Mahamogalana. Satu kehidupan jadi seorang pertapa, beliau ingin melatih parami, santi, dan upekha. Jadi sabar dan batin yang seimbang. Ya. Jadi waktu itu Bodhisatta juga ada, juga pertapa, Bodhisatta adalah gurunya. Tapi calon bakal Bante Moggallana ini kan dia mau mengembangkan kanti, jadi dia nggak tinggal sama gurunya, dia pergi sendiri. Dia tinggal di taman istana. Nah di sana awalnya itu ketemu kayak wanita penghibur gitu. Wanita penghibur masuk ke istana ya mau ngapain nggak tahu ya. Tapi wanita penghibur ini dia, oh bukan, sebelumnya itu ada satu juragan gitu, orang kaya. Nah dia mau datang ke raja, dia mau datang ke istana, ketemu raja untuk ini diskusi tender gitu ya, ada project gitu. Nah kalau dapat ya bagus loh, dia maunya kan dapat ya. Nah pas datang itu, dia di jalan tuh ngelihat hal yang nggak baik. Kalau nggak salah dia ngelihat mayat atau apa gitu, apa kotoran gitu. Nah dia melihat pertanda ini bahwa ini pertanda buruk. Waduh proyek saya gagal nih. Gitu ya. Nah jadi dia gusar, dia khawatir, dia takut. Tapi dia anyway pergi ke istana. Di taman istana sebelum nyampe ketemu raja, dia ngelihat pertapa ini. Nah waktu dia ngelihat pertapa ini, wah kebetulan nih. Karena tadi saya kan ada ngelihat pertanda yang sial gitu ya, nggak hoki. Jadi dia, nah ada kayak tradisi gitu untuk meludah kalau ketemu barang yang bikin nggak hoki. Jadi dia ngeludah ke pertapa itu dengan keinginan supaya buang sialnya, buang sial cuh gitu ya. Nah, terus dia ketemu raja, bener dia hoki, proyeknya diterima. Nah jadi dia punya ke apa keyakinan gitu. Wah, manjur ini meludah ke pertapa ini. Nah, itu satu lagi hari ketemu sama pelacur ini. Nah, pelacur juga dia ada ngelakuin kesalahan apa gitu. Pokoknya dia mau dihukum. Nah, akhirnya si juragan ini kan ketemu sama pelacur ini. Nah, pelacur ini curhat loh ke dia. Dia bilang, aduh saya mau dihukum kayak gini. Jadi juragan ini bilang, oh kamu mau buang sial nggak? Nah, di istana itu tuh. Ada pertapa, kamu ludahin dia. Nanti kamu nggak jadi dihukum. Beneran pelacuran itu juga datang dan ludahin. Nggak jadi dihukum dia. Jadi semakin banyak orang percaya bahwa ngeludahin pertapa ini jadi buang sial gitu. Nah satu hari ya, negara itu jenderal. Jadi jenderal mau perang. Tapi nggak pasti bakal menang atau nggak. Kayaknya ini kuat musuhnya. Waktu itu si pelacur nih kasih tahu jenderal bahwa jenderal supaya pasti kan ludahin itu pertapa. Supaya hoki katanya. Nah jadi sebelum pergi perang semua prajurit ngeludahin pertapa itu. Beneran menang. Menang ya. Nah pas happy kan menang kan. Wah jadi satu warga pun happy gitu ya. Satu negara itu. Nah cuma dewa marah kali ya. Karena ini semua nggak bagus ya. Meludahin pertapa ini banyak ketidakbajikan. Dewa marah. Akhirnya dewa bikin hujan permata. Wah, seluruh warga keluar kan, ambil umut itu permata.
Nah, setelah semua orang ada di luar, terus hujan batu. Wah, mati semua. Nah, tapi si Bodhisatta udah ngelihat ini. Oh, ini dewa marah nih. Jadi, panggil murid-muridnya, suruh itu cepat selamatin pertapa yang di taman istana itu. Ditarik balik. Nah, tapi gini loh maksudnya. Waktu itu Bante Mahamoggallana kan dia berlatih ya, Kanti dan UPK. Jadi dia diludahin, dia diam aja. Tapi sebetulnya dia bisa ngingetin gak sih? Jangan kayak gini nih, nggak bajik, ngeludah pertapa. Bisa. Tapi dia memilih untuk nggak ngomong. Dia memilih untuk udah terima, terima, terima. Nah, akhirnya buat satu negara. Nah, jadi kadang-kadang itu ya, tergantung prioritasnya, kita bisa mengembangkan Kanti atau memutuskan untuk mengembangkan parami yang lain. Nanti kasih contoh gini, misalnya nih, di sini kan panas, siang kan? Nah, jadi bisa dong mengembangkan Kanti. Kok nggak pasti gitu sih? Jadi, sebetulnya dua hal bisa dilakukan. Apakah kita cari cara gimana supaya enggak panas, ya? Atau kita ya udahlah sabar aja. Nah, kayak misalnya Anda di rumah deh, hari lagi panas. Ini ada remote AC nih, AC bisa dinyalain. Tapi kalau kalian mau ngembangin kanti, ya udah AC nggak nyalain, ya udah sabar aja loh. Panas-panasan udah. Nah, jadi ada dua, mau ngembangin kanti atau mau ngembangin panya, yaitu cari solusi nih gimana supaya nggak panas. Atau ya udah bear gitu ya, tahan aja panasnya. Nah, kadang-kadang orang itu nggak ngembangin kanti karena punya prioritas lain. Gitu. Jadi kadang prioritasnya bukan hanya untuk internal tapi untuk eksternal. Contohnya anak-anak kita dimarahin orang. Nah, terus kadang orang lain dah marahin kita. Nah, karena kita karuna gitu ya, karena meta ke dia, kita tegur dia. Nggak boleh kayak gitu, kamu yang salah kok kamu nyalain saya. Nah, bisa aja kanti, tapi ya orang itu nggak dapat apa-apa nih. Tapi kalau kita meta, mungkin orang itu sadar gitu. Oh ya, saya salah, maaf ya gitu. Nah, selalu ada pilihan. Tapi yang mana yang benar, yang mana yang salah? Nggak ada yang salah. Karena semuanya sesuai dhamma. Yang satu mau ngembangin kanti, yang satu ngembangin panya. Waktu itu adalah merupakan kebajikan, itu apa? Tidak tercela. Oke? Nah, jadi kanti ada batasnya nggak? Jawab sendiri.